tugas dan tanggung jawab berdasarkan jenjang jabatan, mulai dari yang tertinggi JPT, lalu ke jabatan administrasi dan juga jabatan fungsional. Bagian ketiga terkait tata hubungan kerjanya, ini terkait kedudukan dan bentuk tata hubungan kerja. Yang keempat, mekanisme kerja. Di sini mengatur terkait tim kerja, pola tim kerja, penetapan dan penugasan, pengelolaan kinerja, serta pemanfaatan TIK. Lalu bagian kelima, ketentuan lain-lain, dan bagian keenam, ketentuan penutup. Bapak dan Ibu sekalian, prinsip Tahubja itu yang pertama adalah transparansi. Ini terkait keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan mengumpulkan informasi material dan real yang relevan. Yang kedua, toleransi, lalu akuntabilitas. Selanjutnya adalah kontributif, kemandirian, kemanfaatan, dan terakhir kolaborasi. Nah, prinsip-prinsip ini akan digunakan atau dipegang dalam pelaksanaan tata hubungan kerja. Hal-hal yang diatur dalam Tahubja yang pertama adalah jabatan fungsional itu didudukan dalam unit organisasi yang bersesuaian dengan lingkup tugas fungsionalnya. Karena JF merupakan suatu jabatan yang mempunyai kekhususan, ini perlu diatur sedemikian rupa bahwa jenis jabatan fungsionalnya harus sesuai dengan tugas unit organisasinya. Contohnya, jika arsiparis berarti dia ditempatkan di unit kearsipan, dan juga JF-JF lainnya yang harus sesuai dengan unit organisasinya. Lalu yang kedua adalah jabatan fungsional bertanggung jawab langsung kepada JPT. Nah, ini Bapak Ibu, tidak bersifat hierarkis lagi, tetapi JF mau dari jenjang terbawah sampai jenjang tertinggi itu, kalau kita lihat dalam struktur, sebetulnya JF itu ada digambarkan dengan simbol sarang tawon gitu ya. Itu garisnya langsung menuju ke JPT, atau ke pimpinan tertinggi dalam unit organisasi. Yang ketiga, JPT Pratama dapat mendelegasikan sebagian tanggung jawab pengelolaan kinerja JF kepada JA yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF sesuai dengan jenjang keahliannya. Nah, ini untuk perangkat daerah yang masih terdapat jabatan administrasi, baik eselon 3 maupun eselon 4 ya, untuk administrator maupun pengawas. Ini JPT Pratama untuk kepala perangkat daerah dapat mendelegasikan sebagian tanggung jawabnya. Ini untuk pembagian tugas, sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan dan dapat diselesaikan sesuai dengan target kinerja. Selanjutnya, dalam hal tidak terdapat jabatan administrator dan atau jabatan pengawas, karena restrukturisasi dan atau penyetaraan jabatan, maka JPT dapat menunjuk JF untuk mendapat sebagian tanggung jawab, melaksanaan koordinasi atau pengelolaan kegiatan atau pencapaian output sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, ini akan saya jelaskan nanti lebih lanjut di mekanisme kerja. Intinya ini nanti adalah pembentukan tim kerja. Jadi JF dapat diberikan tugas-tugas manajerial, tetapi jika si JF tersebut telah diberikan peran sebagai ketua tim kerja. Selanjutnya adalah jabatan pelaksana bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pengawas atau pejabat satu tingkat di atasnya, dan pejabat 2 tingkat di atas apabila pejabat pengawas dan administrator sudah disederhanakan. Nah, ini yang tadi yang prinsipnya, bahwa JF ini langsung ke JPT Pratama jika memang struktur di bawah JPT Pratama itu sudah tidak ada. Selanjutnya, mekanisme Tahubja dikecualikan bagi JF dengan pengaturan khusus sesuai peraturan perundangan. Ini untuk teman-teman di inspektorat ya, yang mempunyai fungsi pengawasan. Mereka memiliki peraturan tersendiri terkait tata hubungan kerjanya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini dapat kita lihat bahwa peralihan bentuk struktur organisasi yang mana
Dulu kita lihat bahwa struktur organisasi itu bersifat hierarkis, dapat kita lihat di gambar yang sebelah kiri, struktur organisasi tradisional. Ini cirinya adalah berdasarkan hierarki yang berdasarkan fungsi atau unit bisnis formal. Jadi pembagian tugas dibagi secara berjenjang, dari jenjang yang tertinggi sampai ke jenjang terbawah dibagi habis, sehingga pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai porsinya. Namun memang ada beberapa kekurangan dalam struktur organisasi tradisional ini. Di antaranya adalah yang kita ketahui bahwa jika terlalu panjang hierarkinya, birokrasinya, itu akan memperlambat dalam pengambilan keputusan. Prinsip dari struktur organisasi tradisional ini adalah efisiensi. Sedangkan peralihan karena diantaranya adanya perubahan digital, perubahan teknologi, dan lainnya, struktur organisasi itu dituntut lebih fleksibel, lebih agile, Bapak dan Ibu, yang kita ketahui beberapa tahun terakhir ini kita dengar kata agile, bahwa struktur organisasi itu terdiri dari tim kerja yang melaksanakan sesuai dengan substansi pekerjaannya, sehingga ini akan menjadi lebih fleksibel dalam pelaksanaan kerjanya. Prinsipnya adalah adaptability, jadi adaptasi. Tim tidak bersifat kaku, tapi menyesuaikan dengan keadaan sekitar, baik dari eksternal maupun internal. Di antaranya adalah hal yang penting dari eksternal, yaitu adanya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik. Ciri dari struktur ini, team of team ini, adalah otonomi yang terdesentralisasi, meritokrasi, dan juga rasa kemitraan. Nah, Bapak dan Ibu, tadi saya sempat menyampaikan bahwa beberapa tahun ini kita mendengar kata yang baru, ya, kita sebut agile. Sebenarnya agile itu apa ya? Agile itu adalah kemampuan organisasi untuk merespon secara cepat perubahan yang tak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berubah dan profesional, dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan pemerintah kepada publik. Nah, ini kata kuncinya adalah pelayan publik. Kita memang tujuan utama kita sebagai pelayan masyarakat adalah bahwa masyarakat dapat puas terhadap pelayanan-pelayanan yang kita adakan, sehingga segala kebutuhan masyarakat dapat termenuhi. Bapak dan Ibu, untuk bentuk tata hubungan kerja ini ada 5. Yang pertama adalah kolegial. Ini menitik beratkan kepada rasa kebersamaan dan kemitraan, serta kontribusi indeks IQJF kepada IQJPT. Yang kedua, struktural, mengembangkan kepemimpinan, tusi, dan wewenang yang bertanggung jawab. Selanjutnya, konsultatif, menyamakan persepsi, dapat dilakukan tanpa terikat, dan juga pelaksanaan administrasi pemerintahan. Lalu fungsional, peran substansi secara fungsional, serta sesuai dengan kompetensi dan kemandirian. Dan yang terakhir adalah bentuknya koordinatif, pengembangan hubungan kerja yang sinergis, beserta keselarasan program. Nah, kita berlanjut ke hal yang tidak kalah penting, yaitu mekanisme kerja. Ruang lingkupnya terdiri dari pertama tim kerja, pola tim kerja, penetapan dan penugasan, pengelolaan kinerja, dan juga pemanfaatan TIK. Untuk tim kerja ini, penugasan
berasal dari JPT Pratama. Jadi JPT Pratama menugaskan JF sesuai dengan tusi organisasi, sesuai jenjang jabatan juga bidang keahliannya. Lalu tim kerja ini terdiri dari jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan juga pelaksana, atau penggabungan dari ketiganya, yang memiliki pembagian peran dan tugas yang jelas. Lalu selanjutnya komposisi tim kerja berdasarkan target kinerja, analisis beban kerja, dan kompetensi pegawai. Nah, untuk pola tim kerja ini ada 4. Yang pertama untuk internal ada 2 pola. Yang pertama adalah tim internal bidang. Kedua, tim antar bidang yang capaian kinerjanya di lingkup perangkat daerah. Tim lintas perangkat daerah. Ini penugasan dalam instruksi pimpinan atau kegiatan pengembangan antar perangkat daerah. Jadi kolaborasi antar perangkat daerah. Jika ada suatu tugas yang memang memerlukan kolaborasi, maka dipakai pola tim lintas perangkat daerah. Maupun tim lintas instansi. Nah, ini tim yang mengkolaborasikan antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan instansi-instansi pusat maupun pemerintah daerah lainnya. Ini penugasannya kolaboratif antar instansi. Nah, Bapak dan Ibu, dalam membentuk tim kerja ada diagnostik yang perlu dilakukan. Yang pertama ada align, memperkuat keselarasan misi, tujuan, peran, dan tanggung jawab. Jadi dalam membentuk tim kerja itu kita harus tahu siapa yang melakukan apa dan tanggung jawab kepada siapa dengan misi yang telah ditentukan. Tim kerja ini akan mencapai tujuan yang mana, itu ditentukan terlebih dahulu, lalu dibagi tugas, dan dikontrol secara periodik sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Yang kedua, ciptakan budaya akuntabilitas. Dibiasakan semua yang telah dilaksanakan dilaporkan kepada ketua tim kerja. Lalu communicate, bangun pertemuan dan saluran komunikasi yang terbuka dan produktif. Nah ini, jika tidak kenal maka tidak sayang. Kita harus ada chemistry antara masing-masing anggota tim kerja. Karena kalau tidak ada chemistry di antara tim kerja, itu akan bersifat kaku. Akan saling merasa segan untuk membagi tugas atau bekerja sama. Jadi diharapkan tim-tim kerja, anggota-anggota tim kerja itu ada saling mengenal atau saling mengetahui latar belakang masing-masing sehingga tercipta tim kerja yang kompak. Lalu relate, bangun komunitas tim. Nah ini perlu juga dibentuk suatu komunitas yang mana ini dapat mempermudah komunikasi. Yang terakhir adalah improve, menyelesaikan konflik secara positif dan mempromosikan peningkatan diri dan tim. Jadi tidak hanya pekerjaannya itu-itu saja dan bentuknya itu-itu saja. Tim kerja itu harus bersifat pengembangan, harus improvasi, harus berinovasi, menyelesaikan tugas-tugas yang memang sesuai dengan perkembangan zaman atau sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Nah, tahapan pengembangan tim ini yang pertama adalah pembentukan. Di sini yang tadi penentuan peran, tugas, dan tanggung jawab ditentukan masing-masing melaksanakan apa. Lalu storming atau penentuan aspirasi, mengelola konflik serta mengelola kepercayaan dari pihak yang berkolaborasi. Selanjutnya adalah norming, penentuan aturan. Nah, dalam tim kerja pun harus jelas aturan-aturan apa saja yang perlu dilaksanakan oleh anggota tim. Target kinerja apa saja yang perlu dicapai. Deadline-nya sampai kapan. Nah, itu harus ditentukan aturan-aturan atau tertib yang jelas sehingga fokus pada tujuan tim. Selanjutnya adalah performing, pelaksanaan. Facilitation of work and facilitation of contact. Jadi
dalam pelaksanaan kerja pun harus difasilitasi apa-apa yang perlu dibutuhkan, baik sarana dan prasarana, atau juga fasilitasi secara pribadi. Ketua tim kerja harus mengetahui keadaan masing-masing anggota tim, mana yang butuh lebih diperhatikan, atau mana yang lebih mandiri, itu ketua tim harus lebih memperhatikan. Dan yang terakhir adalah siklusnya adalah adjourning, penghentian. Di tahap ini, tim kerja atau pimpinan unit organisasi perlu memberikan apresiasi terhadap hasil kerja yang memang jika tim kerja mencapai target kinerjanya. Ataupun di sini perlu diberikan punishing jika memang target kinerjanya tidak tercapai. Dalam beberapa tahapan, mungkin penghentian ini maksudnya tim kerja itu akan berhenti secara sendirinya ataupun memang harus dilakukan secara resmi, gitu, penghentian, karena kalau di kita bersifat ditetapkan gitu ya oleh keputusan kepala perangkat daerah maupun keputusan kepala daerah, maka ini perlu dihentikan secara resmi, secara legal. Untuk penetapan kelompok tim kerja internal dan juga antar bidang, ini ketua tim ditetapkan melalui surat perintah kepala perangkat daerah, lalu penetapan tim kerjanya juga melalui surat perintah berdasarkan masukan dari ketua tim dan pertimbangan pimpinan unit organisasi sesuai pola tim kerja. Jadi anggota tim kerja ini tidak serta-merta dapat dipilih seenaknya, harus diperhatikan kompetensinya dan juga pengalaman kerjanya. Hal ini dapat diberikan pertimbangan dari ketua tim kerja, karena ketua tim kerja lah yang lebih mengenal anggota-anggotanya nanti. Lalu ketua tim melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta melaporkan hasil output kinerja anggota timnya kepada pejabat penilai kinerja. Nah, pejabat penilai kinerja di sini adalah pejabat yang memiliki kinerja, pemilik kinerja, yaitu JPT Pratama jika di beberapa perangkat daerah, mungkin kepala perangkat daerahnya. Lalu ketua tim kerja ditunjuk oleh JPT untuk memimpin tim kerja. Selanjutnya untuk penetapan tim kerja yang bersifat lintas perangkat daerah, ketua tim lintas perangkat daerah ini ditetapkan melalui keputusan kepala daerah atau surat perintah sekretaris daerah. Sedangkan untuk anggota tim kerjanya ditetapkan melalui surat perintah berdasarkan masukan dari ketua tim dan pertimbangan dari sekda dan pimpinan unit organisasi atau pejabat yang mendapat delegasi. Lalu ketua tim melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja, serta melaporkan hasil output kinerja anggota timnya kepada sekretaris daerah. Untuk pola tim yang bersifat lintas instansi, maka ketua tim ini ditetapkan melalui keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Untuk ketua tim melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta melaporkan hasil output kinerjanya kepada gubernur atau sekda provinsi. Penetapan tim kerja melalui surat perintah berdasarkan masukan dari ketua tim dan pertimbangan dari sekda setempat dan pimpinan instansi, serta mempertimbangkan beban kerja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketua tim kerja dapat berasal dari pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional maupun pelaksana dalam melaksanakan fungsi koordinasi atau pengelolaan kegiatan atau pencapaian output sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, inilah yang bersifat fleksibel di dalam pola tim kerja. Bahwa ketua tim itu tidak harus jenjang yang tertinggi. Bisa saja pelaksana jadi ketua tim atau salah satu pejabat fungsional jadi ketua tim
ataupun pejabat struktural yang memang masih ada, bisa jadi ketua tim. Ini didasarkan pada kompetensi, pengalaman kerja, dan juga kemampuan pribadinya terhadap pelaksanaan kinerja dalam mengatur tim kerja, mengelola, memimpin tim kerja. Lalu tim kerja juga pejabat pimpinan tinggi ditunjuk oleh kepala daerah. Jadi untuk ketua tim kerja yang JPT ini ditunjuk oleh kepala daerah, sedangkan untuk ketua tim kerja lainnya yang jenjangnya lebih rendah itu ditunjuk oleh JPT untuk memimpin tim kerja. Jadi yang tadi sudah dijelaskan ya, sesuai dengan pola tim kerjanya. Mekanisme pertanggungjawaban kinerja tim kerja ini ada yang bersifat mandiri maupun ada yang bersifat tim. Jadi nanti jabatan fungsional, ini khususnya untuk jabatan fungsional, ada dua pola yang bisa diambil dalam melaksanakan tugas. Yang pertama adalah yang bersifat mandiri. Maka pejabat fungsional ini melaporkan langsung kepada pimpinan unit organisasi. Baik kalau di lingkungan sekda itu kepala biro, atau di perangkat daerah itu di badan maupun dinas, langsung ke kepala perangkat daerahnya masing-masing. Nah ini sifatnya biasanya penugasan khusus yang memang kekhususan dari bidang jabatan fungsionalnya. Untuk tim kerja, maka pertanggungjawaban kinerjanya adalah akan seperti ini. Anggota tim melaporkan hasil kinerjanya, output kinerjanya kepada ketua tim, yang mana selanjutnya ketua tim melaporkan kepada pimpinan organisasi. Nah, pimpinan organisasi ini berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim dan atau anggota tim kerja. Jadi tidak hanya kepada ketua tim, pimpinan organisasi ini dapat secara langsung meminta hasil atau output kinerja langsung ke anggota timnya. Alurnya akan menjadi seperti ini. Yang pertama, mengidentifikasi output kinerja, indikator kinerja, dan target cakupan pekerjaan. Selanjutnya, tim ditetapkan melalui surat perintah maupun keputusan kepala perangkat daerah. Lalu ketua tim memilih anggota tim. Ini berdasarkan pertimbangan atasan. Jadi siapa saja yang bisa masuk di keanggotaan tim. Lalu dilaksanakan pelaksanaan tugas sehingga menghasilkan output kinerja yang berupa pelaporan kepada pimpinan organisasi. Setelah itu dievaluasi hasil capaian kinerja atau outputnya. Dan terakhir monitoring dan pengawasan JPT atau OJA yang mendapat delegasi. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, tim itu perlu didukung dengan sarana prasarana, diantaranya adalah pemanfaatan TIK. Aplikasi-aplikasi yang memang mendukung untuk pelaksanaan tugas memang harus digunakan. Sebagai koordinatornya, ini di lingkungan Pemda adalah tim koordinasi SPBE. Berarti di sini yang di-leading sektori oleh Dinas Kominfo, dan pelaksananya adalah masing-masing instansi pemerintah dengan pemanfaatan aplikasi SPBE atau aplikasi kinerja. Beberapa aplikasi kinerja yang memang sudah biasa kita pakai diantaranya CRK, IMOB, dan lainnya. Ketentuan lain-lain dalam Pergub ini, yakni ketentuan dalam pasal 24, 25, 26, dan 27, serta 28, dikecualikan untuk JF yang melaksanakan fungsi pengawasan. Serta mekanisme pola kerja akan diatur lebih lanjut melalui keputusan gubernur yang diterangkan oleh sekretaris daerah atas nama gubernur.
Nah, dengan ditetapkannya Pergub 181 ini, maka Pergub nomor 24 tahun 2020 tentang tata hubungan kerja antara JPT, JA, dan JF di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Bapak dan Ibu, saya ambil kutipan dari Joseph Conrad. It's only those who do nothing that make no mistakes. Jadi jika Bapak dan Ibu tidak ingin merasakan kesalahan atau mengalami kesalahan, jadi ya sudah diam saja. Karena orang yang diam itu akan tidak berkembang dan tidak akan menyesuaikan dengan keadaan sekitarnya. Terima kasih. Demikian paparan terkait tata hubungan kerja. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Atur nuhun. Ya, hatur nuhun Pak Fajar untuk penyampaian materinya mengenai